Tes tes 1 2 3 dicoba. Saya pernah membuat kaos untuk dijual di toko online punya kantor. Anda juga bisa mendapatkannya di Shopee. Teksnya seperti ini, "If you can't convince them, confuse them." Kaos itu memang sindiran, ejekan untuk kubu pembatal Nasabah Alawi yang kerap menggunakan taktik ini. Kalau argumentasi mereka lemah, ketahuan nyimpul namun tidak mau ketahuan, maka buatlah penonton bingung. Tapi kemudian, Sugeng Sugiharto membuat video mengulas saya. Dia mengatakan, saya melakukan persis hal yang tertulis di kaos yang saya jual. Saya dituduh menciptakan narasi manipulatif, mengeksploitasi matinya critical thinking dari audiens dengan mencatut nama Profesor Hidawati Sudoyo tanpa pemahaman teknis yang memadai. Saya akhirnya disebut sebagai perawi bajingan yang berbohong atas nama pakar. Ini lucu sekaligus serius. Lucu karena ironinya kan jadi lengkap ya, dan serius karena ini bukan soal perseteruan pribadi antara saya dan Sugeng, tapi ini soal standar pembuktian. Video ini akan berusaha membuktikan siapakah yang sebenarnya menggunakan taktik confusion. Bagi penonton yang baru di Pamitnya Kantor, Sugeng Sugiharto adalah insinyur pangan sekaligus karyawan BRIN yang aktif memproduksi konten untuk membatalkan nasab Bani Alawi. Bani Alawi atau yang dikenal dengan Sayyid Hadrami di kalangan intelektual di barat adalah keluarga besar asal Hadramaut yang mengklaim sebagai keturunan Nabi melalui Imam Ali bin Abi Thalib. Perlu dipahami bahwa dalam tradisi Arab itu kawan-kawan, nasab dihitung hanya dari jalur ayah. Dan Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan laki-laki yang bertahan hidup. Semua orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi sebenarnya keturunan menantu beliau, yaitu Imam Ali melalui dua anak Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain. Alat utama Sugeng adalah analisis Y kromosom, semacam kode genetik yang turun dari ayah ke anak lelaki dan seterusnya, lelaki ke bawah terus. Saya kan sudah membongkar berkali-kali argumennya dengan merujuk para pakar yang relevan, bukan insinyur pangan. Saya memakai bukunya Nadia Abu El-Hajj, bukunya Kim Tolbier, dan terakhir merujuk Profesor Herawati Sudoyo, pakar DNA yang saya wawancarai langsung. Saya mengutip pernyataan Bu Hera di status media sosial dan video. Seperti ini bunyinya. Selama tidak ada referensi DNA dari leluhur kuno, dalam hal ini adalah leluhur kuno Imam Ali bin Abi Thalib, maka kesimpulan tidak bisa definitif. Kita ini kan bicara tentang pembuktian ilmiah, bukan rumor dan bukan asumsi. Nah, Sugeng tidak terima. Dia membuat analogi seperti ini. Dalam ilmu hadis, ada matan dan perawi. Kalau matan tidak sesuai dengan keputusan akademik, yang salah itu bukan matannya. Dalam hal ini adalah Bu Hera, tapi perawinya yang bajingan. Saya perawinya. Sugeng menuduh saya dua hal. Pertama, saya membuat orang bingung, dan yang kedua, saya berbohong atas nama Bu Hera. Oke, video ini akan berusaha memeriksa kedua hal itu. Tapi untuk kali pertama, saya ingin menunjukkan pola sistematis di kubu pembatal nasab Bani Alawi dulu. Ki Imad dan juga Nur Ihya, Nur Kemeruh Ihya. Temanya adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan saya sengaja memilih tema ini karena terbilang anget dan masih segar di ingatan. Sejarawan Asad Shahab itu pernah menulis bahwa Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan Rois Akbar PBNU, punya beberapa guru dari kalangan habaib saat belajar di Mekah. Asad menyebut tiga nama, Habib Ahmad Alatas, Said Husain Al-Habsyi, dan Habib Alwi Assegaf. Ki Imad menyerang tulisan ini. Tanggal 21 Desember, dia bilang ketiga nama itu hoaks, murni rekayasa Bani Alawi. Tapi lihat timelinenya. Tanggal 19 Desember, 2 hari sebelumnya, Ki Imad mengatakan Hussein dan Alwi itu patut diduga merupakan kedustaan Asad Syahab. Patut diduga, bukan hoaks murni. Tanggal 21 Desember berubah menjadi hoaks murni dari Bani Alawi. Di hari yang sama, secara kebetulan saya menemukan manuskrip dari Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Judulnya Ziyadah Ta'liqat. Dan di sana tercatat bahwa Mbah Hasyim menerima riwayat hadis Muslim dari Habib Husain Al-Habsyi di Mekah. Tapi tanggal 22 Desember, Ki Imad merespon saya. Rommel itu harus jujur bahwa penulis itu mengatakan Husain dan Alwi patut diduga merupakan kedustaan Asad Shahab. Coba lihat, dari hoax murni kembali ke patut diduga setelah bukti muncul tanpa pernah mengakui salah. Kimat bilang begini, mustahil Mbah Hashim itu belajar kepada Ahmad Alatas. Apa alasannya? Berdasarkan kitab Uqudul Almas, Ahmad Alatas itu kembali ke Yaman pada tahun 1279 Hijriah. Sementara Mbah Hashim
baru datang ke Mekah sekitar tahun 1308 Hijriah. Kesimpulan Ki Imad, keduanya tidak mungkin bertemu. Ini kan terdengar logis. Tapi kalau Anda itu membuka Uqudul Almas halaman 11 dan 12, kitab itu sebenarnya sedang membahas fase pendidikan Habib Ahmad Alatas, periode mondok, bukan seluruh riwayat hidup beliau. Kitab itu mencatat, tahun 1279 Hijriah, beliau itu boyong setelah 5 atau 6 tahun mondok di Mekah dan usia beliau sewaktu pulang mondok dari Mekah itu 20 atau 21 tahun. Uqudul Almas tidak pernah bilang Habib Ahmad Alatas itu setelah boyong tidak pernah kembali lagi ke Mekah. Ki Imad yang menciptakan kesimpulan itu sendiri. Pertanyaannya, apakah Habib Ahmad sekalipun tidak pernah ke Mekah setelah boyong mondok dari Mekah itu? Logikanya begini, Habib Ahmad itu kan wafat pada usia 77 tahun. Beliau itu boyong dalam usia 21 tahun. Artinya, beliau masih hidup 56 tahun setelah beliau mondok. Mungkinkah dalam 56 tahun di sisa hidup beliau, beliau tidak pernah sekalipun keluar Yaman, tidak pernah sekalipun kembali ke Mekah untuk haji misalnya? Saya akan menjawab pertanyaan itu di video awal tahun nanti, tapi konteks dari video yang sedang kalian tonton adalah inilah taktik mengaburkan fakta. Ki Imad mengutip sumber, menyebut judul kitab itu, menyebut halamannya juga, tapi menambahkan kesimpulan yang tidak ada di sumber tersebut. Pembaca yang tidak punya akses ke Uqudul Almas, tidak mampu menangkap maksud dari Uqudul Almas, tentu saja akan percaya begitu saja. Setelah saya menunjukkan manuskrip Basim sendiri, Ki Imad merespon dengan teori yang cukup lucu. Konsep guru murid antara Mbah Hashim dan Habib Hussein tidaklah seperti guru murid ala santri di Jawa. Mbah Hashim itu kan sudah ngalim sebelum ke Mekah. Nah, ini juga terdengar logis, tapi coba kita lihat konteksnya. Mbah Hashim itu waktu pergi ke Mekah tahun 1308 itu dalam usia 25 atau 26 tahun. Beliau menetap 5 hingga 6 tahun di sana. Jika bertemu Habib Hussein di tahun yang sama, maka Habib Hussein berusia 50 tahun dan sudah dikenal sebagai Mufti Syafi'i. Maka ketika seorang pemuda berusia 25 tahun jauh-jauh pergi ke Mekah, menetap 6 tahun di sana, ketemu seorang Mufti Syafi'i yang terkenal, mendapatkan riwayat hadis sahih lengkap dengan silsilah sanad sampai ke Imam Muslim, apakah semua itu tidak berarti guru murid? Kalau Mbah Hashim itu sudah merasa cukup dengan kealimannya sebelum ke Mekah, untuk apa menetap selama 5 hingga 6 tahun di negeri yang susah untuk mencapainya di masa itu? Tentu saja jawabannya sederhana. Mbah Hashim itu pergi ke Mekah selain untuk menjalankan ibadah haji, juga bermaksud untuk mencari ilmu dari banyak guru yang berada di pusat keilmuan di masa itu, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Kedua, apa alasan Mbah Hashim menulis secara eksplisit jalur transmisinya sendiri yang ia dapatkan dari Habib Hussein? Kalau transmisi itu tidak bermakna, kenapa beliau cantumkan secara verbatim? Kalau transmisi mustakil ini tidak berarti, bukankah Mbah Hashim itu cukup mengutip Imam Nawawi saja? Ngapain repot-repot ditulis lengkap? Mbak Sim kan cukup mengatakan waqala Imam Nawawi fi syarhil Muslim indal kalam 'alal hadis. Udah, itu aja. Lawang apa yang disampaikan Imam Nawawi kan sudah cukup. Beliau tidak perlu menambahi silah mausul allazi haddatsana Husaid Husain al-Habsyi bi Makkah al-Mukarramah bisanadihi. Untuk apa? Tentu saja jawabannya juga sederhana. Transmisi mustakil itu berarti dan bermakna bagi Mbah Hashim. Karena yang diterima Mbah Hashim lewat sanad itu bukan informasi kaleng-kaleng, tapi hadis sahih yang diucapkan oleh baginda Nabi sendiri. Dan tidak mungkin orang yang mendapatkan sanad hadis di masa itu kecuali memosisikan pemberi riwayat adalah gurunya sendiri. Di samping niat awal Mbah Hashim pergi ke Mekah 5-6 tahun menetap di sana memang sejak awal diniati untuk belajar, kalau hasil belajarnya adalah sanad hadis, tentu saja pemberinya adalah guru dong. Tapi coba lihat pola dari Ki Imad. Saat terbukti salah, dia menggeser definisi guru murid. Kalau ini bukan cara untuk membingungkan para pembaca, lantas apa? Oke, sekarang contoh yang kedua, yaitu KRT Kemeruh Nur Ihya. Dia kan berusaha menganalisis teks Arab yang sama, manuskrip Mbah Hashim tentang Habib Hussein al-Habsyi. Ihya mengklaim begini, Mbah Hashim itu sebenarnya hanya mengutip Imam Nawawi secara langsung. Lalu, pada tahap penyalinan kemudian, ada pihak yang menambah-nambahkan nama Husain al-Habsyi untuk memberi kesan adanya hubungan guru murid antara beliau berdua. Dia bahkan meminta Pondok Tebu Ireng untuk memberikan klarifikasi. Karena manuskrip Ziyadat Alikot yang beredar adalah versi salinan ulang dari Gus Isom Hazik,
Ini artinya Ihya berusaha menuduh Gus Isom memalsukan dan menambah-nambahi manuskrip Mbah Hasyim Asy'ari yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Saya ketika membaca tulisan Ihya itu langsung mengernyitkan dahi. Mungkinkah Gus Isom akan memelintir manuskrip kakeknya sendiri? Seperti tuduhan Ihya. Kalau toh memang mau menuduh ada penambahan teks di manuskrip Mbah Hasyim, seharusnya ya, ini seharusnya Ihya itu menghadirkan manuskrip asli atau manuskrip pembanding, lantas memukobalahkan atau membandingkannya dengan salinan Gus Isom. Lalu, dia bisa membuktikan kepada publik, ini loh perbedaannya, versi asli seperti ini dan Gus Isom tidak sama. Apakah Ihya melakukan itu? Tidak, tidak ada bukti juga, tidak ada manuskrip asli yang ditunjukkan, tapi dia cuman berdalil bahwa teks Allazi haddatsanahu Sayyid itu cuma ditambah-tambahi saja. Dan dia langsung menuduh Gus Isom Hazik. Padahal dia sendiri yang tidak mahir memahami redaksi Arab tersebut. Oke, kalimat Basyim itu strukturnya kan udah jelas. Ada frasa allazi haddatsanahu yang artinya hadis yang diriwayatkan kepada kami. Siapa kami di sini? Dalam tradisi penulisan kitab, kami selalu merujuk kepada mu'alifnya atau penulisnya. Dan dalam hal ini adalah Mbah Hasyim sendiri. Siapa yang meriwayatkan itu? Sayyid Husain Al-Habsyi. Di mana lokasinya? Di Mekah Al-Mukarramah. Bagi yang paham nahwu, kalimat haddatsanahu itu adalah jumlah yang berkedudukan sebagai silah mausul dan gabungan antara ism mausul allazi beserta silahnya ini menempati posisi jar sebagai naat dari lafal al-hadis. Strukturnya kan jelas. Imam Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim tentang sebuah hadis, di mana hadis yang sama juga diriwayatkan kepada kami oleh Sayyid Husain Al-Habsyi dari Fulan, sampai ke Imam Nawawi yang tersambung hingga Imam Muslim. Ihya ini kan jelas-jelas salah memahami struktur kalimat yang paling dasar. Tapi dengan kebodohan sejelas itu, dia malah menuduh Gus Isom menambah-nambahi teks di dalam manuskrip kakeknya sendiri. Nah, sebagai kado akhir tahun atau awal tahun, tergantung video ini diupload di hari apa, saya mau menantang Ihya secara terbuka. Saya punya 3 macam manuskrip Ziyadah Ta'liqot, versi berbeda-beda. Salah satunya ditahqiq langsung oleh Mbak Hasyim Asy'ari sendiri. Ada catatan tangan beliau di sana. 2 versi lainnya adalah versi Gus Isom Hazik dan salinan dari Yayasan Arwaniyah di Kudus. Mampukah Ihya membuktikan di depan publik bahwa teks yang dia tuduh palsu atau ditambah-tambahi Gus Isom tersebut memang berbeda dengan versi manuskrip yang lain atau versi aslinya? Oke, sekarang tuduhan yang kedua. Ini tuduhan serius dari Sugeng untuk saya. Saya kan mengutip Bu Hera seperti ini. Selama tidak ada referensi DNA dari leluhur bersama, kesimpulan tidak bisa definitif. Sugeng itu ngerasa yakin Bu Hera tidak akan mengatakan hal yang seperti saya jelaskan tadi. Perhatikan baik-baik. Sugeng sudah membuat video menuduh saya berbohong, menuduh saya berdusta, dan berbohong atas nama Bu Hera. Tapi ternyata dia baru menghubungi Bu Hera belakangan. Dan Bu Hera ternyata tidak mau menjawab pertanyaannya. Jadi saya tuh masih menunggu apakah jawaban dari Bu Hera itu bicara tentang kutipan dari Rumel itu tidak sesuai dengan ucapan saya. Itulah bukti positif yang seharusnya bisa membuktikan kalau saya berbohong. Logika dasar pembuktian itu kawan-kawan, kalau klaim menuduh seseorang berbohong atas nama pakar, kalian itu harus punya bukti dari pakar tersebut bahwa kutipan itu salah. Pakar bilang A, yang dikutip B, itu baru bukti. Apakah Bu Hira pernah bilang, Rumel salah mengutip saya? Tidak pernah. Yang dilakukan Sugeng hanya membuat logika sendiri untuk membuktikan Bu Hira itu sesuai dengan jalan pikirannya. Dan tidak mungkin Bu Hira mengatakan seperti apa yang saya kutip. Argumentasinya seperti ini. Mustahil Bu Hira yang kuliah S1 sampai S3 biologi terapan akan bilang harus ada referensi DNA kuno. Karena Bu Hira itu pasti tahu DNA makhluk yang sudah mati itu akan rusak. Imam Ali wafat sekitar 1400 tahun yang lalu. DNA-nya pasti sudah jadi fosil dan kemungkinan juga hancur. Inilah bukti sebenarnya Sugeng itu tidak menangkap maksud dari ucapan Bu Hira. Bu Hera itu bukan orang bodoh yang tidak tahu DNA leluhur kuno itu degradasi seiring waktu. Beliau pakar genetika molekular, tentu saja beliau tahu. Tapi inti pernyataan Bu Hera itu bukan tentang apakah DNA kuno itu bisa didapatkan, melainkan tentang sifat epistemik kesimpulan tanpa sampel pembanding. Pesan yang ingin disampaikan Bu Hera adalah, tolong simak baik-baik, tanpa sampel asli, kendati pun susah didapat, kendati pun mungkin sudah rusak,
kesimpulan apapun tetap tidak bisa definitif. Hasilnya probabilistik. Dari sini kalian bisa paham bahwa apa yang ditangkap Sugeng ternyata meleset jauh dari maksud Bu Hera, bukan? Dan kesimpulan seperti ini bukan eksklusif untuk Bu Hera. Ada yang lebih dulu mengatakan, Blaine Bettinger, seorang pakar genetika di barat, pendiri blog di Genetic Genealogy sejak tahun 2007. Dia juga aktif menjadi instruktur di 5 institusi genealogi. Dan dia juga penulis 2 buku standar tentang genealogi genetik. Coba bandingkan dengan insinyur pangan yang bernama Sugeng Sugiharto. Jomplang banget. Tahun 2009, Bettinger itu sudah menulis di blognya dan dia ngomong begini, peringatan adalah tidak ada yang punya sampel DNA terautentikasi langsung dari Nabi Muhammad. Sampai sampel DNA dari Nabi Muhammad diperoleh, yang kemungkinan besar mustahil, kesimpulan tidak akan terbukti 100%. Ini berarti informasi apapun tentang kesimpulan ini juga harus berisi peringatan ini tidak valid 100%. Bettinger tahu mendapatkan sampel DNA Nabi atau Imam Ali kemungkinan besar mustahil. Tapi dia tetap menegaskan bahwa tanpa itu kesimpulan apapun tidak 100% valid. Coba rasakan. Bukankah ini sama seperti yang saya kutip dari Bu Hera? Bahwa tanpa sampel leluhur kuno, meskipun mustahil didapatkan, maka tidak ada kesimpulan yang 100% valid. 7 tahun kemudian, Bettinger menerbitkan buku bersama Debbie Parker Wayne, judulnya Genetic Genealogy in Practice. Di halaman 11, mereka ngomong seperti ini. Bukti DNA dapat digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis genealog atau hipotesis nasab, sama seperti catatan sensus, akta kelahiran, atau akta tanah. Seperti halnya sumber dokumenter tradisional lainnya, bukti DNA tidak pernah digunakan sendirian, melainkan harus dievaluasi, harus dianalisis, dan dikorelasikan dengan berbagai bukti yang lain. Perhatikan apa yang dia sampaikan. Dia menyetarakan DNA dengan dokumen kertas. Sensus bisa salah, akta juga bisa tidak lengkap. Begitupun DNA. Tanpa korelasi dengan bukti lain, DNA tidak bisa bicara sendirian. Nah, tahun 2019, Bettinger menerbitkan edisi kedua bukunya. Judulnya The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy. Di bab 2 yang berjudul Kesalahpahaman Umum, hal pertama yang dia bahas adalah ini, misconception. DNA itu bukan sulap. Sama seperti catatan sensus atau akta tanah itu gak bisa memberikan semua jawaban untuk pertanyaan nasab Anda, DNA itu bukan solusi ajaib untuk semua permasalahan riset. Bettinger menempatkan ini sebagai poin pertama yang harus diruntuhkan. Urgensinya bisa jelas kalian rasakan. Hal ini karena banyak orang mengira tes DNA akan otomatis memberikan pohon silsilah lengkap tanpa kerja keras. Kalian tinggal tes DNA di Family Tree atau 23andMe dan clear. Kalian bisa mencari leluhur kalian. Ternyata nggak sesederhana itu. DNA adalah data mentah yang membutuhkan interpretasi. Jadi jika kalian itu mengharapkan satu lembar sensus bisa menceritakan seluruh sejarah keluarga, ya jangan berharap hal itu datang dari tes DNA saja. Jadi dari tahun 2009, 2016, sampai 2019, satu dekade loh ini, Bettinger masih konsisten. Tanpa sampel leluhur kuno, kesimpulan tidak 100% valid. Dan DNA tidak bisa bekerja sendirian. DNA bukan sulap. Saya tambahi pakar lain yaitu Pak Ahmad Utomo. Beliau kan merilis 3 serial video mengulas hal ini. Salah satunya bisa saya sampaikan di sini. Hingga saat ini, menurut Pak Ahmad, belum ditemukan contoh kasus yang sukses dalam menetapkan silsilah individu spesifik yang hidup 1.000 tahun lalu hanya berdasarkan tes DNA keturunan modern tanpa keraguan. Oleh karena itu, tes DNA untuk konfirmasi nasab Nabi saat ini masih dikategorikan sebagai diperdebatkan dan belum mencapai konsensus ilmiah yang konklusif. Sekarang coba bandingkan. Bu Hera ngomong ke saya, bukti rekamannya ada, selama tidak ada referensi DNA leluhur, kesimpulan tidak bisa definitif. Bettinger juga mengatakan sampai sampel DNA dari Nabi itu diperoleh, yang kemungkinan besar mustahil, maka tidak ada kesimpulan yang 100% valid. Pak Ahmad juga mengatakan, hingga saat ini, belum ditemukan contoh kasus yang sukses dalam menetapkan silsilah individu spesifik yang hidup 1.000 tahun yang lalu hanya berdasarkan tes DNA keturunan modern tanpa satupun keraguan. Apakah saya berbohong atas nama Bu Hera? Atau saya sebenarnya ini mengutip pernyataan yang sejalan dengan pakar-pakar genetika yang lain? Apakah logika Sugeng itu benar?
Mustahil Bu Hera bilang begitu karena beliau tahu DNA fosil itu pasti rusak. Ataukah Sugeng itu yang justru keliru? Karena semua pakar itu tahu DNA fosil itu akan rusak, tapi mereka tetap bilang tanpa sampel leluhur kuno, ya tidak ada yang definitif. Nah, saya tambah yang lebih lucu. Sugeng itu kan menyerang sumber lain yang saya kutip. Dia bilang Kim Tolpier dan Nadia Abu Elhaj hanya antropolog, bukan ahli molekuler. Ini pun argumen keliru. Kim Tolpier atau Abu Elhaj adalah pakar dalam konstruksi sosial dari klaim leluhur genetik. Tugas mereka itu kawan-kawan melakukan analisis historis, antropologis, dan sosial terkait bagaimana data genetik itu ditafsiri dan dimaknai dan diterjemahkan. Maka kalau kalian mau tahu apakah mutasi Y kromosom terjadi dengan kecepatan tertentu, ya silakan tanya ahli molekular. Kalau kalian mau tahu apakah klaim Y kromosom ini apakah benar milik Imam Ali atau tidak secara epistemik tanpa sampel langsung dari Imam Ali, ya tanyakan antropolog, tanya sejarawan, tanya ahli genetika populasi yang ahli merekonstruksi sejarah lewat data-data genetika seperti ini. Jangan tanya insinyur pangan. Sugeng sendiri kan yang menuntut orang itu untuk bicara sesuai dengan kredensi dan kepakarannya. Tapi lihat kredensinya sendiri, insinyur pangan. Sejak awal saya itu tidak punya masalah dengan kepakaran ini. Saya cuma masalah ketika dia itu membatalkan nasab orang setiap hari padahal bukan kepakarannya. Karena insinyur pangan itu tidak pernah dilatih memahami migrasi populasi manusia. Insinyur pangan juga tidak pernah dilatih untuk memahami penyempitan demografis. Dan insinyur pangan juga tidak pernah dilatih untuk memahami genetika populasi. Sementara apa yang saya bicarakan memiliki sandaran spesifik. Coba bandingkan kemampuan analisis Sugeng dengan pakar yang saya kutip. Glenn Bettinger, dokter genetika. Dia ngerti hukum dan etika genetik. Dia juga aktif menjadi instruktur di 5 institusi genealogi. Profesor Herawati Sudoyo, puluhan tahun di genetika molekular, lembaga biologi molekular Eijkman. Beliaulah orang yang menangani kasus bom Bali 1 dan bom Bali 2. Pak Ahmad Utomo, pakar bioinformatika. Silakan subscribe dan follow akun beliau karena dari sana kalian bisa mengerti bahwa DNA itu tidak sesempit pengetahuan Sugeng. Kim Tolbier, profesor antropologi, spesialis konstruksi sosial leluhur genetik. Dia bahkan menekuni satu kajian khusus di Amerika yang bernama Native American Studies atau studi pribumi asli Amerika. Atau begitulah kira-kira. Nadia Abu Elhaj, profesor antropologi, ahli politik DNA dan identitas. Pertanyaannya, siapa yang melanggar batas kepakarannya? Siapa yang menuduh saya berbohong tanpa bukti dari pakar yang dikutip, yaitu Bu Hira? Kalau saya masih dijual di Pamenya Ngantor, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya Romo Labas, ini Pamenya Ngantor. Sampai jumpa.